Yes. Baik, puji Tuhan, saudaraku. Mari kita arahkan hati kita dan kita satukan hati kita untuk berdoa. Benar Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami, terus Engkau menuntun dan bahkan menolong, mengajari kami dalam setiap langkah hidup kami. Benar sungguh ajaib perbuatan-Mu tetap di dalam hidup kami, dan kami syukuri segala kasih anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap hidup kami. Itulah sebabnya saat ini Tuhan, kami orang kudus-Mu berbahagia senantiasa melewati setiap jalan dan melewati hari-hari kami, dan kami selalu menikmati kasih karunia Tuhan dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu saudara kasih. Ya, puji Tuhan. Saat ini Bapak Gembala kita ada pelayanan. Jadi saya suruh untuk menggantikan beliau karena masih di dalam pelayanan. Kita percaya bahwa Bapak Gembala kita terus dipakai Tuhan menjadi alatnya, dan kita semua juga yang hadir pada saat ini. Ya, saya sapa sekali lagi Bapak Ibu saudara kasih yang sudah hadir pada saat ini. Salam. Salam kudus buat kesemuanya. Salam kudus buat Ya, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki dalam Kristus bagi kita semuanya. Baik, puji Tuhan saudara kasih, mempersingkat waktu, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita boleh belajar di dalam surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus 2 yang tidak asing bagi kita semuanya. Surat Paulus kepada jemaatnya di Jemaat Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dengan judul Lembaga Alkitab Indonesia, semuanya adalah kasih karunia. Dan saat ini kita belajar dalam kebenaran ini dengan sebuah judul hidup di dalam kasih karunia Kristus. Hidup di dalam kasih karunia Kristus. Kita baca ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati dan juga yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kasih karunia-Nya. Kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan, karena ini adalah berkat yang sangat besar bagi kita, bahwa kita sudah yakin dengan pasti bahwa kita orang kudusnya, orang percayanya Tuhan, kita sudah
menjadi tubuh Kristus dan kita sudah berhak mendapatkan kehidupan kekal selama-lamanya di dalam surga. Itu menjadi inti daripada kehidupan kita, saudara kasih. Karena saudara kasih, kita lihat sangat banyak orang-orang saat ini yang belum bisa memastikan hidupnya bahwa suatu ketika dia meninggalkan dunia ini, dia tidak tahu tujuan hidupnya, apakah ke dalam surga ataupun ke neraka. Tapi berbahagia kita dengan kita sudah belajar terus dan kita sudah berkeyakinan dengan iman yang pasti bahwa kita sudah pasti di dalam surga. Amin. Ya, baik, saudara kasih. Oleh karena itu, saudara kasih, bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia Kristus? Tentu, saudara kasih, kita harus memahami bahwa hidup di dalam Kristus adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih karunia keselamatan kekal. Nah, jadi bahwa kita hidup di dalam Kristus, kita harus yakin dengan pasti bahwa kita hidup yang dipenuhi dengan kasih karunia keselamatan kekal. Itu menjadi sukacita besar bagi kita, orang percaya, orang kudusnya Tuhan. Tetapi saudara kasih, di luar daripada atau tanpa Kristus, ya jelas Paulus menjelaskan di dalam Alkitab ini, bahkan ia sendiri mengatakan, ketika seseorang tidak percaya di dalam Kristus, maka bagiannya adalah hidup dalam kebinasaan durhaka selama-lamanya, atau katakanlah neraka kekal selama-lamanya. Inilah menjadi perbedaan yang harus kita sangat pahami, bahwa di dalam Kristus kita sudah memperoleh kasih karunia kekal selama-lamanya. Tetapi di luar Kristus, ya sudah pasti bahwa bagiannya adalah firman Tuhan mengatakan adalah neraka kekal. Nah ini, jadi kita sudah boleh berpikir, saudara kasih, bagaimana kita orang kudusnya Tuhan bisa memahami ini, maka kita tidak akan pernah bisa beregois atau katakanlah diam saja. Karena ketika kita sudah yakin dengan percaya, maka kita tidak lagi pasif, tapi sudah harus aktif menyampaikan isi firman Tuhan, terlebih kebenaran firman Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan. Nah, karena itulah makanya Paulus mengatakan bahwa di dalam pembacaan kita pada siang hari ini, di dalam Efesus 2 sampai 5 ini ada beberapa hal yang kita harus pelajari tentang bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Kristus. Ya, yang pertama kita adalah bagaimana kehidupan kita di dalam Kristus. Tentu jelas dikatakan di ayat 1, kehidupan tanpa Kristus. Nah, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, jadi saudara kasih, bisa kita pahami dalam ayat ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa. Jelas bahwa setiap pelanggaran daripada perbuatan setiap manusia dari Adam, ya, sampai dia saya katakan dewasa, ketika dia tidak percaya di dalam Kristus, maka dia akan mengalami suatu katakan hukuman, dikatakan dikatakan sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dari dosa tersebut. Jadi dia sudah mati, dia sudah menikmati maut kekal selama-lamanya. Nah, jadi saudara kasih, ini adalah yang benar bahwa kita harus pahami di luar Kristus itu atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, ya jelas dia sudah mendapatkan kekekalan, artinya neraka kekal selama-lamanya.
Nah, ini yang harus memang terus kita harus memang renungkan supaya kita ada gairah kita, bagaimana manusia, bagaimana orang percaya supaya memberitakan ini. Karena ketika dia tanpa mengenal Kristus, tanpa percaya, maka hukumannya sudah jelas. Nah, jadi dengan itu yang menjadi suatu kita harus ingat bahwa hidup di dalam pelanggaran dan dosa-dosa itu bagiannya adalah neraka kekal. Jadi itulah dahulu bagian itu bagi kita. Dahulu kita sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus, dan memang inilah yang menjadi bagian daripada setiap orang. Tetapi berbahagia kita karena kita sudah mati secara rohani. Kita sudah mati, tapi kita dengan percayanya itulah kita menjadi dihidupkan. Nanti kita lihat di bagian-bagiannya. Nah, jadi jelas bahwa pelanggaran-pelanggaran dan dosa, jelas bahwa setiap manusia ya dalam pelanggaran itu dia memang terpisah dari Kristus, karena Allah kita adalah kudus adanya. Amin. Kalau namanya sudah kudus, setiap orang yang berdosa tidak akan pernah bisa boleh bersama-sama dengan Kristus, karena dalam Kristus tidak ada dosa. Ini menjadi problem manusia saat ini yang tidak begitu memahami sebenarnya, sehingga dengan itu dia tidak ada gairah tertentu karena dia tidak bisa membedakan bagaimana dia dalam Kristus, bagaimana dia di dalam dosa. Nah, karena itulah yang pertama. Nah, jadi jelas bahwa pelanggaran daripada setiap manusia berarti dia memisahkan diri dari Allah kita, memisahkan diri. Tidak ada lagi suatu hubungan. Tidak ada lagi hubungan, dia sudah terputus antara manusia itu dengan Allah karena dosa itu. Itu yang pertama. Nah, kedua, saudara kasih, yang kita pelajari saudara kasih, bahwa di ayat 2 dan ayat 3 itu apa kata firman Tuhan? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah ini jelas menggambarkan saudara kasih bahwa tanpa Kristus ya, bahwa mereka hidup tanpa Kristus ya jelas sudah menuruti kuasa ilah, kuasa iblis, menuruti kuasa iblis tanpa Kristus ya. Dia kalau di luar atau di luar hidup daripada manusia itu ya, di dalam setiap mereka ada di dalam lingkaran si iblis, jelas mereka dikuasai. Dan ini sangat sulit dia bisa menyelamatkan diri kalau namanya dia sudah dikuasai oleh kuasa iblis itu sendiri. Nah itu makanya kalau kita lihat ya, mungkin ada pengalaman tertentu boleh kasih kita lihat bahwa ada yang sudah dikuasai iblis itu sangat sulit dia kalau tidak ada kepercayaan kepada Kristus. Kalaupun apa yang disampaikan kepada dia selalu boleh dikatakan melawan dan melakukan hal-hal yang katakanlah yang hal-hal jahat. Nah ini, jadi kalau seseorang itu demikian, ya gampang hidup di dalam dosa, ya
Nah kemudian dia tidak takut di dalam hal-hal katakanlah hidup ini, apa saja dia lakukan, ada perampokan dan lain sebagainya. Ya jelas-jelas kita harus memahami bahwa mereka itu sudah dikuasai oleh kuasa iblis. Nah, ini yang sangat berbahaya, sangat kasih. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan ketika suatu saat mereka meninggal dunia. Walaupun itu ada acara agama tertentu, ya, saya tidak sebut agama saja, tapi jelas dia kalau namanya dikubur, ya. Tapi kita sudah bisa bayangkan bagaimana kehidupan mereka. Ya pasti seperti tadi, kalau namanya dalam pelanggaran dalam dosa, maka mereka sudah mendapatkan neraka kekal dan tidak ada ampunan saudara kasih. Ini sangat sedih saudara kasih ketika seseorang mengalami hal demikian. Nah makanya saudara kasih, kenapa demikian saudara kasih? Nah, kalau orang atau katakan manusia yang tidak di dalam Kristus, ya jelas seperti tadi dikatakan di ayat 3 itu, bahwa mereka mengikuti jalan dunia ini. Jadi artinya dia selalu sangat rindu dan sangat puas di dalam hal-hal dunia ini. Apapun yang dia lakukan seperti yang dikuasai oleh iblis sendiri, dia selalu lakukan itu dan dia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut. Apapun dikerjakan. Nah, ini sangat berbahaya sekali, maka kita orang-orang kudusnya Tuhan harus memang berhikmat di dalam setiap hidup ini. Kalau ada orang-orang tertentu kita lihat, kita harus selalu berhikmat. Supaya apa? Supaya kita senantiasa jangan terjerumus di dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau kita lihat saat-saat ini di dalam pergumulan bangsa kita yang sebentar lagi kita memang akan berpesta demokrasi. Ini kita harus selalu berhikmat ya. Jangan sampai terpengaruh di dalam hal-hal tertentu, tapi biarlah kita senantiasa berhikmat dan berdoa kepada Tuhan supaya kita senantiasa tetap tenang di dalam Tuhan. Dan kita harus memang yakin bahwa dunia ini bukan semakin baik. Firman Tuhan mengatakannya, dunia ini bukan pernah semakin baik, tetapi semakin jahat. Itu kata firman Tuhan. Jadi artinya bahwa dunia ini sebenarnya kita harus pahami, ya kita harus suatu ketika harus kita tinggalkan. Nah makanya dengan itu kita sangat yakin ketika kita sudah memahami firman Tuhan ini, kita selalu terus nikmat Tuhan boleh kita nikmati dalam setiap hidup ini. Sehingga kalau kita bisa baca dulu di 2 Korintus 4, coba kita lihat dulu. Apa dikatakan Paulus di dalam hidup ini seperti yang disampaikan di jemaat Korintus, 2 Korintus 4 ya. 2 Korintus 4 ayat 3 ya, ayat 3 dan boleh kita baca, saya kasih 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, jadi jelas di sini, apapun jika Injil disampaikan, dia sudah biasanya itu selalu dikatakan sudah saya lebih dahulu daripada kalian. Bahkan mungkin pernah dengar, saya sudah baca Alkitab itu berulang-ulang. Jadi saudara jangan terlalu ya pintar-pintar tersendiri atau mengajari kami seperti itu. Dianggap bahwa mereka itu sudah lebih hebat dari kita seperti itu. Padahal kita tidak pernah mengatakan demikian. Tetapi kita dianggap bahwa
kita itu masih jauh dibanding dengan mereka, karena mereka sudah secara status mereka sudah dikatakan Kristen. Nah, jadi dengan itu apapun disampaikan dia tidak terima. Kenapa? Karena dia sudah terikat di dalam hal-hal keduniawian ini, sehingga dia dibutakan dengan ilah-ilah zaman ini. Artinya di dalam dunia yang jahat ini dia dibutakan pikirannya. Apapun disampaikan tidak masuk dalam pikirannya. Selalu bertanya, selalu tanda tanya, apapun itu dia tidak yakin. Karena apa? Karena memang seperti dikatakan tidak percaya, karena mereka tidak percaya, sehingga mereka itu ya mengalami nanti suatu ketika akan binasa kekal. Nah, jadi kita tidak menghakimi mereka, tapi firman Tuhan demikian, jika memang selalu tetap berada di dalam kehidupan dunia ini. Nah, oleh karena itu saya kasih jelas bahwa Paulus itu bagaimana supaya setiap manusia itu tidak dibutakan, ya jelas ya harus satu-satunya harus percaya kepada Kristus. Nah, karena dikatakan oleh Paulus kepada di Roma, bahwa di Roma 6 ayat 3, sebab upah dosa ialah maut, ya, sebab upah dosa ialah maut. Jelas, upah dosa itu adalah maut. Tetapi apa dikatakan? Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Nah, jadi jelas bahwa kasih karunia ialah bahwa kita hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi luar biasa kita bahwa kita sudah hidup di dalam kasih karunia itu. Itulah sebabnya kita saat ini bersyukur, mengerti, memahami kasih karunia ini dalam setiap hidup kita. Jadi tanpa kita hidup di dalam Kristus melalui kasih karunia itu, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin nasib kita? Ya jelas, sudah jelas dalam gambaran firman Tuhan tadi yang kita baca dari Efesus 2 itu ayat 1 sampai ayat 3 itu jelas-jelas disampaikan bahwa neraka kekal bagiannya tanpa Kristus. Tetapi sudah kasih yang kita lihat, sudah kasih yang penting kita harus belajar kemudian bagaimana hidup kita orang percaya. Bagaimana seseorang, bagaimana manusia itu hidup di dalam kasih karunia Kristus? Ya jelas dikatakan di ayat 4 ayat 5 ini sudah kasih. Mari kita baca di Efesus 2 ayat 4 ayat 5 ini. Baca 4 dulu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ini selalu terus kita ulang-ulang sebagai kasih. Kenapa? Supaya kita lebih paham benar, ya. Sangat paham benar bahwa kita itu harus yakin dengan pasti, ya, bahwa suatu saat kita akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita, bahwa orang yang percaya bahwa di dalam Kristus, bahwa di dalam kasih karunia Kristus kita hidup nanti selama-lamanya. Ini yang sangat penting supaya kasih yang kita terus pahami, sehingga kita orang percaya semakin bergairah, tetapi tidak terlalu selalu fokus lagi kepada hal-hal dunia ini. Saya tidak katakan saudara berkarya di dunia ini, ya boleh berkarya supaya kasih, tapi jangan itu nomor satukan di pekerjaanmu atau usahamu itu, jangan itu nomor satukan dalam hidupmu. Tapi nomor satukan adalah Kristus di dalam hidupmu. Itu yang sangat penting. Ketika ini sudah dipegang orang yang percaya, orang kudus, bahwa kita orang percaya, orang kudus, kita percayakan adalah Allah kita yang di dalam surga. Saya percaya kita orang kudusnya Tuhan tidak pernah mengalami kesengsaraan. Kita harus mengalami kemudahan-kemudahan. Walaupun kita
boleh saja diproses. Diproses dalam arti hal-hal yang mungkin antara lain, katakan mungkin sakit, ya, mungkin di ekonomi, ya kan, mungkin dalam pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, ya. Ini diproses, oleh kasih. Bagaimana kita diproses? Dengan itu, proses itu kita bisa melihat bagaimana kasih karunia Tuhan boleh bekerja dalam setiap hidup kita ketika kita datang kepadanya dengan fokus kepada Tuhan. Saya sangat percaya dan sangat-sangat percaya sekali itu terjadi dalam setiap hidup kita. Ketika itu kita terus renungkan, saudara kasih, ya, bahwa kita, saudara kasih, tetapi Allah yang kaya dan rahmatnya oleh kasih karunia Tuhan. Ya, dipercepat ayat 4 itu, ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang telah kita terima saat ini, dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu dan dikubur, dan pada hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga untuk mengampuni segala dosa-dosa kita melalui darahnya yang kudus. Maka kita itulah menjadi kita orang Kristus, menjadi orang-orang Kristus, menjadi orang-orang percayanya sudah ada dalam Kristus itu, dan kita sudah hidup dalamnya, dan kita menjadi orang yang sempurna di dalam Kristus itu. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, tetapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita orang percaya. Ini menjadi yang penting, kita memang harus selalu terus renungkan, sehingga kita ada gairah-gairah untuk menyampaikan. Ya, ketika kita sudah percaya, orang percaya, kita ketemu dengan saudara-saudara kita, coba tanyakan bagaimana sudah yakin dengan pasti bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, atau sudah nanti bersama-sama Kristus dalam surga. Nah, itu nanti akan kita lihat bagaimana jawaban-jawaban mereka. Tapi dengan kita sudah belajar dan kita sudah beriman, kita sudah boleh sampaikan kepada teman-teman kita, sehingga kita orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan selalu bersukacita. Makanya dikatakan Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacita. Ini sangat penting, saudara kasih. Jangan lagi kita di tahun 2024 ini selalu katakanlah bersungut-sungut, selalu katakan fokus kepada dunia, tapi kita sudah harus perubahan dalam setiap langkah hidup kita. Gaya hidup kita itu sudah memang beda. Kenapa beda, saudara kasih? Karena kita sudah berpengharapan dengan pasti kita orang diselamatkan Tuhan. Itu sangat berharga sekali, loh. Sangat berharga kalau kita renungkan ini terus begitu dengan baik-baik, luar biasa. Kita tenang kok dalam hidup ini, tidak terlalu takut. Saya dan kita semua sangat yakin, saya saudara-saudara kasih, apapun dikatakan oleh dunia saat ini, kita tidak pernah lagi rasa untuk terpengaruh dalam hal-hal duniawi itu. Tidak terpengaruh lagi, saudara kasih. Kenapa? Karena kita sudah yakin dengan pasti bahwa kita orang kudusnya, orang spesial, ya, orang spesialnya Tuhan. Ya, kita senantiasa tenang. Jadi kalau ada orang-orang katakan orang dunia, ya, orang dunia melakukan di luar Kristus, ya, ini kita harus waspadai. Kita harus artinya terus menyampaikan Injil ini kepada mereka, supaya mereka, iman mereka tidak tertutup, ya, ditutupi oleh ilahi zaman ini, tetapi dia bisa terbuka hatinya supaya mereka boleh mendapatkan kehidupan kekal. Itu yang sangat intinya, saudara kasih, kita orang-orang percaya, orang kudusnya Tuhan. Jadi kita seharusnya harus memang bergerak saat itu, saudara kasih, bergerak dan terus kita menyampaikan Injil ini terkhusus kepada saudara-saudara kita. Walaupun ada hal-hal yang kita lewati di dalamnya,
Antara lain kita mungkin ditolak atau diledek, tapi saya percaya kita diberikan Tuhan kemampuan. Ya, kita diberikan kemampuan dan ketenangan, dan kita tidak artinya bisa emosi, tidak emosi, tapi tenang, ya kan. Dan saya percaya hikmat Tuhan itu diberikan kepada kita sehingga kita selalu tidak pernah rasa malu atau rasa takut menyampaikan berita baik, berita Injil kepastian keselamatan kekal. Nah, itu yang intinya saya kasih dalam setiap hidup kita. Jadi saya percaya saudara-saudaraku yang ada di sini, Bapak Ibu, muda-mudi kita, anak-anak sekalian, itu pegang dalam setiap hidupmu bahwa saudara-saudaraku dan kita semua sudah pasti masuk surga karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan, bukan karena usaha kita, tapi semua adalah pemberian Allah. Ini yang kita harus hargai. Ketika ini terus kita renungkan, saudara kasih, luar biasa. Pasti Tuhan, bagaimana Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya, saudara-saudaraku, tetap tenang dalam hidup ini. Karena itu adalah, kalau kita tenang, maka kita akan kuat. Ketika kita sudah kuat di dalam Kristus, ya itulah yang selalu bertahan. Artinya bertahan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada banyak orang. Gitu. Tidak loyo, tidak mudah tersinggung, saudara kasih, tidak mudah putus asa, tidak mudah sakit hati, tidak mudah untuk menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi dia sudah cepat-cepat bergerak, dia selalu mengampuni. Karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita, maka kita pun juga harus mengampuni sesama kita. Itu sebenarnya. Jadi cepat-cepat, jangan dibiarkan demikian, supaya kita orang kudusnya Tuhan pasti tak berbeda di tahun 2024. Dan saya sangat percaya dan saya beriman di situ bahwa di tahun 2024 ini, imani dan kita beriman, Tuhan akan mengubahkan kita dengan segala sesuatu. Baik iman kita yang semakin terus bertumbuh, baik juga dalam hidup kita di dalam hal katakan pekerjaan, dan kita dalam ekonomi, semuanya diubahkan oleh Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang spesialnya Tuhan, orang-orang yang senantiasa, orang yang sudah ada di dalam Kristus. Karena Allah kita tadi adalah Allah yang besar, Allah yang kaya. Maka kita juga adalah orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin. Seperti beberapa minggu-minggu yang lalu saya katakan, kita bukan orang miskin, tapi kita adalah orang kaya di dalam Kristus. Nah itu. Nah ini harus kita camkan dalam setiap hidup kita, sehingga jelas seperti dikatakan bahwa kita orang kudusnya Tuhan, orang percaya kepada Kristus, kita sudah diangkat nanti dan diangkat bersama-sama Kristus selama-lamanya di dalam surga. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, sungguh ajaib bagi kita yang hadir saat ini. Tetap itu saya sampaikan kepada kita orang kudusnya Tuhan. Ya. Kita semakin terus belajar dalam firman Tuhan. Jangan malas saudara kasih ya. Tetap saya sampaikan. Saya pun juga terus didoakan ya, supaya kita terus sama-sama kita belajar dalam firman Tuhan. Dan benar, hikmat Tuhan itu selalu menyatakan kepada kita, luar biasa. Nanti alami sendiri, saudara kasih, alami sendirilah, alami bagaimana hikmat Tuhan yang bekerja dalam setiap hidupmu jika kita sudah dalam Kristus. Luar biasa, pengalaman-pengalaman pun nanti akan kita bisa bagikan, kita bisa nikmati dalam setiap hidup kita, karena kita sudah hidup dalam kasih karunia Kristus. Itu yang sangat luar biasa. Jadi jangan kita artinya lagi terpengaruh di dalam Kristus, karena tadi dikatakan bahwa tanpa Kristus, di ayat tadi dikatakan itu bahwa kita tanpa Kristus itu jelas-jelas dia selalu hidup di dalam dosa. Artinya di dalam, kalau dia di dalam dunia ini dan dia tidak bersama dengan Kristus, di luar Kristus, maka dia hidup di dalam dosa dan dia mengalami, dan dia nanti akan bagiannya neraka kekal selama-lamanya. Tapi berbahagia kita orang percaya Tuhan, karena kita sudah dihidupkan ya melalui kasih karunia Tuhan, dan kita sudah percaya dengan iman bahwa kita orang percaya, kita bagian kita adalah hidup yang kekal
bersama Kristus di dalam surga. Tetapi ingat saudara kasih, supaya kita mendapatkan mahkota yang banyak nanti kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita terus mentaati, datang kepada kebenaran Tuhan, dan kita semuanya menyampaikan firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa semua orang di dunia ini supaya diselamatkan. Siapa yang bisa menyampaikan itu adalah orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang kita, ya. Jadi belajar saudara kasih, mari kita belajar supaya jangan sampai ada di dalam antara kita ketinggalan. Itu makanya tetap saya sampaikan, saya himbau tetap di dalam forum ini, dalam ibadah kita, supaya setiap pagi kita usahakan kita bisa sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan Bapak Gembala kita di sini, supaya kita sama-sama diberkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Saya kira itu saja kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita yang saat ini sudah hadir. Diberkatilah Bapak Ibu saudara kasih yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dan saya percaya berkat Tuhan akan mengalir kepada kita, terkhusus di dalam rohani kita, ya, terkhusus dalam rohani kita. Ingat saudara kasih, ingat ya, bahwa kita semua diproses oleh Tuhan. Oleh karena itu, walaupun kita diproses Tuhan, tapi ingat semuanya mendatangkan suatu kebaikan, dan kita percaya dengan kasih karunia Tuhan cukuplah, karena dalam kelemahanmu bahwa kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa kepada kita orang kudusnya Tuhan. Amin. Terima kasih. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, kami sangat rindu bahwa kami orang kudus-Mu tetap hidup di dalam kasih karunia Kristus. Oleh karena itu, biarlah Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam hati kami terus bekerja dalam setiap hidup ini, sehingga kami orang kudus-Mu terus berkobar-kobar, roh kami menyala-nyala, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada banyak orang, supaya banyak orang diselamatkan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami terus Bapa dimampukan datang kepada kebenaran-Mu, supaya kami semakin diperlengkapi dengan kebenaran ini, sehingga kami tidak pernah terikat dengan hal-hal dunia yang saat ini kami tahu bahwa dunia ini bukan semakin baik. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kau sudah memberikan suatu sukacita besar bagi kami, bahwa kami tidak pernah akan tinggal selama-lamanya di dalam dunia yang sangat jahat ini. Tapi kami sangat percaya kami pasti memperoleh keselamatan kekal di dalam surga bersama Kristus untuk selama-lamanya. Dan oleh karena itulah kami saat ini Tuhan rindu diperlengkapi terus dengan kebenaran-Mu, supaya kami terus Bapa menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang. Berbahagialah kami Tuhan, karena kami terus percaya kepada Kristus, semuanya karena kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari kau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.